kampus, kenalin aku Novita dari program studi jurnalistik yang bakal nemenin kalian di episode podcast kali ini. Nah, aku gak bakal sendirian nih, karena aku ditemenin sama Fitri dan juga narasumber keren kita hari ini yaitu Hilman. Halo semuanya, nah kita kali ini bakal ngebahas topik yang deket banget sama mahasiswa UN Jakarta. Nah tempatnya itu bisa kita sebut kayak rumah kedua sama buat bagi mahasiswa UN Jakarta ini, yaitu Cafe Cangkir. Bener banget, aku tuh bahkan masih ingat first impression aku ke si Cafe Cangkir ini tuh pasti kalian juga gak sih, karena aku first impressionnya adalah rame banget. Dia tuh kayak gak pernah sepi, selalu rame gitu, apalagi di jam-jam istirahat, jam-jam nunggu kelas dan lain-lain. Nah, kalau kamu gimana, Pit? Kalau buat aku sih ya pengalaman kebanyakan waktu zaman maba sih, sering banget ke sana. Terus udah gitu kayak rame banget. Terus udah yang paling bikin gak nyaman ya, sorry banget, adalah asap rokok. Udah itu yang paling gak nyaman kalau first impression buat gue. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih, kita kenalan dulu ya sama narasumber kita. Ayo, silakan Hilman, boleh dikenalin dirinya. Bang. Oke, makasih semuanya kepada kakak-kakak semua. Kenalin, nama saya Muhammad Iman Syauki. Saya dari Fakultas Tarbiyah, program Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dan saya itu semester kedua. Nah pertanyaan pertama nih buat Hilman, aku mau tanya, gimana sih, apa sih yang bikin Cafe Cangkir itu jadi tempat spesial buat Bang Hilman ini? Tempat spesial lah. Kopi Cangkir itu, Cafe Cangkir itu enaknya tuh kita buat nongkrong atau buat sharing gitu, kayak atau dengan kita sambil ngerjain tugas, itu lebih enak, kalau lebih enjoy gitu menurut saya. Oh, jadi kalau misalnya lagi nggak ada kelas gitu, itu bisa kita kumpul ke sana ya, sambil makan-makan, ngobrol. Apalagi kalau habis matkul kan, habis mumut Iya. habis mumut ke kuliahan, terus kita nongkrong gitu kan, biar refreshing juga gitu. Bener Itu sih. paling deket ya, Dan juga lebih dekat, benar-benar. dan juga lebih dekat ke kampus, masuk keluar gitu. Bener, apalagi kalau dibanding sama tempat lain tuh Cafe Cangkir tuh kayak vibes-nya juga beda ya. Iya. Nah kalau misalnya di Cafe Cangkir sendiri punya makanan favorit gitu gak, menu favorit gitu yang Kalau sering dibeli? menu favorit tuh saya pernah beli itu namanya soto atau ayam remes, itu enak banget Kak. Jujur pernah iya beli. lagi, aku juga pernah nyobain sotonya, emang enak banget sih jujur. Dan aku juga pecinta soto kebetulan, jadi pas nyobain soto di sini enak kayak wah keren juga nih Cafe Cangkir Dan ya. juga worth it Kak. Benar, harganya juga. Harganya Harganya tuh dana pelajar sih Kak, buat mahasiswa 15.000. oh udah include sama nasi. Udah include. Oh. Ya. Bener-bener. Kenyang sih, karena udah gitu bisa lama-lama juga Lama-lama ya, selesai juga. makan kayak bisa ngopi, ngerokok Iya. dulu gitu kan. Menurut Hilman sendiri nih, Cafe Cangkir tuh cuma tempat makan atau bisa juga jadi tempat networking gak sih buat kamu? Ngobrol-ngobrol atau kayak Mencari berbagi koneksi. pengalaman gitu-gitu. Bisa sih Kak. Ya kalau misalnya kita kayak kerja kelompok, misalkan ada dari dosen atau apa, kita bisa jadi tempat Cafe Cangkir itu buat networking atau kayak bagi pengalaman gitu Kak. Terus dan juga buat kerja kelompok. Dan juga kalau misalkan kita sering berbaur, kita mendapatkan teman baru gitu, dan suasana baru juga beda dan yang lain. Jadi kayak mini ruang publik gitu ya. Nah, Kayak kantin iya. kampus tuh fungsinya bisa lebih dari sekedar tempat cuman buat makan dan minum doang. Buat nambah relasi Buat juga nambah relasi sih. juga. Jadi kalau misalnya kita ke sana ada kenalan dari fakultas mana nih, prodi mana. Nah, iya benar juga Kak. Benar-benar bisa kenalan sama orang baru juga ya di Cafe Cangkir. Bukan cuma buat makan-makan biasa. Kalau ngomongin soal nongkrong nih, kalau menurut Bang Hilman sendiri, nongkrong itu produktif gak sih? Kok nongkrong sih produktif sih Kak, soalnya kan kita ngeliat jadwal juga, jangan cuman sekedar nongkrong nggak ada hasil itu, Iya. nggak ada hasil, dan cuman yang penting kita nongkrong tuh dapat hasil dan tujuan yang tertentu gitu, jangan cuman nongkrong ya cuma sekedar nongkrong aja, nggak dapat hasil nggak apa-apa gitu. Omongannya juga ya, topik yang buat Topik yang diomongin jangan juga, cuma heeh. hal-hal sepele ya. Cuman nggak habis beli ngopi terus main game, mending Iya. pulang gitu ya. Benar-benar Jadi daripada kita mabar main game gak mending kita sharing Sharing pengalaman kan. bener ya. Apalagi juga tadi Hilman juga nyinggung soal nugas kan. Jadi Iya, benar. Cafe tuh Cafe Cangkir ini benar-benar bisa jadi co-working dan juga kayak kita tinggal bawa laptop, pesen makan, pesen minum, bisa selesaiin Bisa tugas. lama-lama Ada juga wifi kan. juga apa malah? Udah lengkap banget tuh. Ada wifi juga. wifi. Buat listener satu kampus, kalian bisa dengerin kalau misalnya ternyata di Cafe Cangkir tuh ada fasilitas wifi-nya. Jadi buat kalian yang nugas, yang lagi ada mungkin kelas online, Ah. Bisa banget. bisa di situ. Sambil makan-makan, Benar. sambil
Buat Bang Hilman nih, pertanyaan terakhir, ada gak kesan atau pesan buat Cafe Cangkir? Mungkin bisa tempatnya bisa di-upgrade lagi atau menu makanannya bisa ditambahin lagi, iya tempatnya bisa diperluas. Pesanan gimana? kesan ya buat Cafe Cangkir, terutama saya sih paling nggak suka dari pribadi saya tuh kok tempatnya kurang kondusif, kebanyakan sampah kak. Iya benar. Setuju. Walaupun hal sepele itu kita harus menjaga kebersihan dan kelestarian kampus kita tercinta ini kak, Nah, supaya biar kampus kita itu biar kelihatannya enak sama orang lain atau pengunjung lain gitu. Benar sih, itu sudah gitu di lantai 2 juga kayak nggak kepake, itu sayang banget. apalagi kan lantai kalau 2 itu kafe. nggak kepake. Kalau bisa dari kopi Cangkir itu dibuat tempat apa kek, atau dikasih bangku lagi atau apa tuh biar mahasiswa di ke atas juga biar enak gitu. benar. Padahal kalau dimaksimalin bakal bisa lebih ngebantu Iya, mahasiswa bener. juga. Ah. Mahasiswa nggak kebanyakan ke pesanggerahan nggak sih beli Nah, makanan. iya, Bisa- daripada Ngomongin pesanggerahan juga tuh, apa yang Hilman bisa bandingin dari Cafe Cangkir dan pesanggerahan? pesanggerahan. Kalau pesanggerahannya kita juga butuh waktu lama, misalkan kita jalan dulu terus Iya sih. jalan terus juga banyak mepet orang-orang, terus juga jajanannya juga kebanyakan minyak-minyak sih. Benar. Soalnya Kopi Cangkir itu udah ada tulisannya sudah di verifikasi halal gitu kan. Nah, udah ada tuh ya. Udah ada tulisannya, dinernya. Juga pesanggerahan jauh ya, nggak Jauh. pejalan kaki friendly lah gitu. Sekarang kan Kalau- bawa motor nggak bisa kan parkir di depan. Paling nunggu bilis juga lama. Aduh, Iya, bilis lagi. Terus juga di pesanggerahan juga apa ya, nggak ada tempat buat makannya juga kan. Maksudnya kayak take away kan. Take away. kita cuma bisa beli terus habis itu dibawa kita makannya di Makan di mana? Terus ujungnya balik ke Cafe Cangkir juga. Enggak gitu. Kalau Mendingan di Cangkir mending langsung di sana langsung kan. enak, Bisa enjoy. tahan lama lah di situ nongkrong-nongkrong dulu. Oke. itu aja sih Kak pesan dan kesannya buat Cafe Cangkir gitu aja. Oke, makasih banyak buat Hilman yang udah mau jadi narasumber di podcast kali ini. Iya, Kak. Jadi apa Pit yang bisa lo simpulin nih dari Cafe Cangkir. dari obrolan kita kali ini? Sebenarnya itu tempat yang nyaman sih. Kalau menurut Bang Hilman dan kita semua, cuma lebih baik Cafe Cangkir tuh kayak lebih di kondisinya tuh lebih diperbaiki lah gitu. Karena sayang banget sih buat dia kan 2 tingkat ya. Nah, tingkat atasnya itu kayak nggak kepake tuh sayang banget. Terus yang di bawahnya juga kalau bisa sampah-sampahnya tuh buat mahasiswa semuanya tolong diperhatiin lagi sampahnya, bekas makan kalian langsung kalian buang biar kita juga saling nyaman gitu buat ke Cafe Cangkirnya itu. Bener banget. Nah dari obrolan kita kali ini juga kita bisa simpulin kalau misalnya Cafe Cangkir tuh sebagai kantin kampus tuh bukan cuma sekedar tempat makan, tapi juga tempat buat ruang sosial, ruang diskusi, bahkan tempat munculnya ide-ide kreatif. Jadi dari satu meja Cafe Cangkir itu bisa lahir banyak cerita, ya nggak Bang Iya, Hilman? betul banget. Jadi buat listener satu kampus yang lagi dengerin, coba deh kalian main-main ke kantin kampus kita yaitu Cafe Cangkir. Siapa tahu ada obrolan yang bisa jadi cerita dan titik balik dari hidup kalian. Karena Kan di kampus ini kita bukan cuma buat belajar di kelas, tapi juga di antara gelas sama kopi lah gitu dan meja yang penuh cinta kita bisa berbagi pengalaman, sharing cerita segala macam, sharing knowledge gitu segala macam di sana. oke deh listener satu kampus, sekiranya itu aja bahasan kita kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Satu kampus, tetap ngampus, walau nggak serius.